Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah kali ini bisa menginspirasi kita untuk berbuat baik kepada ibu. Selamat menikmati. Suatu hari seorang wanita muslim datang ke rumah. Nada dan ekspresinya dipenuhi dengan penyesalan, kata-katanya tidak jelas, tapi kakak saya bisa mengerti apa yang dia katakan. Pada saat itu, ibu saya meminta untuk mengantar beliau pergi ke pasar. Tapi saya menolak. Ketika saya sedang mempersiapkan barang-barang saya untuk bekerja, saya mengangkat suara saya dan memberitahu ibu saya bahwa saya sibuk dan harus cepat pergi bekerja. Kemudian saya meninggalkan ibu saya dan pergi bekerja. Saya mungkin telah menyakiti hati ibu saya dengan kata-kata dan tindakan saya. Dan insiden seperti itu terjadi berkali-kali, tidak hanya saat itu. Saat itu saya sedang menyetir sendiri. Di tengah perjalanan, mobil saya tiba-tiba bertabrakan dengan mobil yang sedang parkir. Wajahku terbentur kemudi mobil dengan keras. Pada saat itu, lidah saya tidak sengaja tergigit oleh gigi saya sendiri hingga hampir putus. Darahku mengalir dan aku pingsan. Setelah lidah saya dijahit, saya harus berhenti berbicara dan tidak makan atau minum selama 2 bulan. Suatu kali selama perawatan saya mengambil selembar kertas. Saya menulis surat kepada ibu saya di kertas ini. Ibu, maafkan aku. Aku kesakitan luar biasa saat lidahku dijahit. Bisa jadi hukuman, atau bisa jadi dosa lidahku yang kurang ajar terhadap ibuku. Maafkan aku ibu. Aku menulis surat dengan air mata mengalir di pipiku. Saya kira saya tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Beberapa jam yang kemudian ibu saya datang dan langsung memeluk saya. Ibuku menangis saat membaca surat yang aku tulis. Dia berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Lupakan saja bahwa Mama sudah memaafkanmu. 1 lembar kertas tidak cukup. Maka shalawat dan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa apapun yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya, tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikannya. Saudara-saudaraku, perbuatan baik tidak sebanding dengan perbuatan baik mereka. Menyakitinya adalah yang terburuk dari semua dosa. Allah dan Rasul-Nya dengan tegas melarang kita menyakiti orang tua. Jangan mengucapkan kata-kata kasar. Jangan perlakukan dia dengan buruk seperti kisah ini sebelum kecelakaan. Mengucapkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk ibu dan ayah. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah perkataan pada mereka ucapan yang benar. Quran Surat Al-Isra, ayat 23. Hadits menyatakan bahwa dosa terhadap orang tua menempati urutan kedua setelah kemusyrikan. Maukah engkau aku tunjukkan dosa besar di antara dosa-dosa besar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengiyakan beliau, lalu bersabda kembali, menyakiti kedua orang tua. Nabi mengulangnya berkali-kali. Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Beliau pun bersabda, ada 2 macam dosa yang Allah Ta'ala dahulukan siksanya di dunia, yaitu al-bagyu, berbuat zalim, aniaya, atau sewenang-wenang terhadap orang lain dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimana kita menebus dosa yang telah menyakiti atau tidak menaati orang tua kita setelah kematian mereka?
Kita tidak bisa lagi meminta maaf kepada orang tua kita tidak bisa lagi meminta keridhoannya, kita juga tidak bisa lagi mencium tangan orang tua kita. Sesungguhnya, Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Dia masih membuka berbagai pintu kebaikan yang bisa kita masuki untuk menebus dosa ibu dan ayah kita. Pertama-tama, Anda sungguh-sungguh bertobat. Sholat 2 rakaat. Tunduk padanya akui dosa-dosa kita, terutama dosa kepada orang tua kita. Kemudian perbanyak istighfar di mana saja dan kapan saja. Kedua, perbanyak amalan baik itu mahda, ritual, atau tindakan. Cari tahu amalan mana yang disukai Allah Ta'ala. Ketiga, jaga hubungan dengan saudara, teman atau tetangga. Jadikan diri kita sebagai orang yang menjaga dan melestarikan silaturahmi. Keempat, kalau bisa penuhi keinginan orang tua yang belum sempat tertunaikan. Contoh saat ibu masih hidup ingin menyumbang masjid tapi mereka belum terlaksana. Maka, kita berusaha menunaikan keinginannya. Kelima, jangan berhenti untuk mendoakannya. Keenam, usahakan, jadilah penghafal Al-Quran. Sesungguhnya, orang yang hafal dan dekat dengan Al-Quran dia bisa memberi jalan untuk mengangkat kemuliaan orang tua di akhirat. Sekian sedikit renungan tentang ibu. Silahkan ketik di kolom komentar bila ingin request video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.